Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali di malam hari ini untuk mendengarkan renungan malam hari. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan, renungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai ke 24. Di bawah perikop manusia baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema yang menjadi renungan kita malam hari ini adalah menjadi manusia baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang Kristen pasti pernah bergumul dengan dosa yang ada pada dirinya. Kita tahu bahwa tidak seharusnya kita berbuat dosa, tetapi kita tetap melakukan perbuatan yang sama. Ada yang terus bergumul dengan emosi marah, tidak mau marah, namun akhirnya toh marah juga. Ada yang bergumul dengan dosa berbohong. Kita tahu itu salah, tetapi tetap saja kita mengulanginya. Kita merana dan ingin bebas, tetapi masih terbelenggu oleh dosa yang sama. Kadang kita bertanya-tanya, di manakah kebenaran ayat yang berbunyi? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Apakah artinya ayat ini? Saudara-saudaraku, dalam bacaan Nats kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus agar jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Menjadi manusia baru adalah menjadi manusia yang telah lepas dari kungkungan dosa dan kuasa kegelapan, serta menjadi ciptaan baru yang menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan meneladani kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada suatu perubahan yang telah terjadi. Yohanes Pembaptis menamakan perubahan ini sebagai buah pertobatan. Yesus berkata, seandainya seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ia tidak akan menjadi manusia baru. Ia akan menerima karunia keselamatan. Dilahirkan kembali yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kelahiran yang dialami oleh seseorang agar ia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran ini adalah kelahiran secara rohani, bukan secara jasmani. Kelahiran secara rohani sering disebut juga sebagai pertobatan, yang artinya hidup berpaling kepada Allah dan menerima Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamatnya. Seseorang yang telah dilahirkan kembali telah dibebaskan, dikeluarkan dari kungkungan dosa dan ikatan kuasa kegelapan yang selama ini menguasai hati dan pikirannya, dan ia telah menjadi ciptaan baru.
yaitu manusia yang rohani yang disebut sebagai anak Allah. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kelahiran kembali tanpa perubahan bukanlah sebuah kelahiran baru. Pertobatan tanpa perubahan bukanlah suatu pertobatan, bukanlah suatu kelahiran baru. Kekristenan adalah suatu pengalaman perubahan yang terjadi terus-menerus setiap hari, sesuai dengan teladan yang diajarkan oleh Kristus. Oleh karena itu, kita harus membuang hal-hal atau tabiat manusia lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu segala macam dosa, kenajisan, dan kebebalan. Saudara-saudara terkasih, apabila kita ingin menjadi manusia yang baru, apa saja perkara lama yang harus kita tanggalkan itu? Kita harus menanggalkan masalah-masalah yang pertama, menanggalkan kelakuan manusia lama. Efesus 4 ayat 22. Misalnya hawa nafsu, kemalasan, mabuk, berfoya-foya, materialistis, mencuri, berjudi, pikiran yang sia-sia, dan lain-lain. Yang kedua, kita melakukan sunat hati, agar isi hati kita yang lama tidak berkenan di hadapan Allah yang penuh dengan dendam, amarah, kebencian, kepahitan, iri hati, tidak mau mengampuni, dan penuh dusta, diganti dengan hati yang baru, yang penuh dengan kasih. Yang ketiga, kita harus meninggalkan pikiran manusia lama dengan dikuasai oleh firman Tuhan, dan melalui pekerjaan Roh Kudus, maka pikiran manusia yang telah tumpul, yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini dan bersifat duniawi akan menjadi baru. Pikiran yang baru ini harus tetap dipelihara, dikembangkan, dan diperbaharui terus-menerus dengan selalu berpaling kepada Kristus. Yang keempat, menyalipkan kehendak kita dan menggantikannya dengan kehendak Allah, agar rencana Allah di dalam kehidupan kita menjadi nyata. Dan yang kelima, putuskan hubungan dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini adalah ikatan yang langsung berhubungan dengan roh manusia. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah sebagai perzinahan rohani. Tinggalkan semua hubungan dengan kuasa kegelapan itu, seperti praktek peramalan supranatural dengan menggunakan kuasa roh jahat, seperti sihir, hipnotis, paranormal, dukun, ilmu pengasihan, kedikjayaan, dan lain-lain. Setelah kita menanggalkan manusia lama kita, maka Tuhan menghendaki kita mengenakan sifat yang baru. Dan sifat yang baru itu antara lain adalah, yang pertama, kita harus meyakini dan mempercayai bahwa kita selamat bukan karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita selalu merindukan akan firman Allah, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 5 ayat 12-14. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang ketiga, kita menyediakan waktu untuk berdoa. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menyediakan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa Surgawi. Yang keempat, kesediaan untuk bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Dan yang kelima, bersaksi kepada orang lain dengan teladan dan pengakuan iman. Dan yang terakhir, yang keenam, selalu melayani Tuhan dengan melayani dan mengasihi sesama manusia, agar kita tidak mengalami kekeringan rohani. Oleh karena perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, kunci untuk menjadikan diri kita yang baru adalah pikiran kita sendiri. Kita tidak akan lepas dari kebiasaan lama kita apabila hati kecil kita mengatakan kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Ingatlah
Setiap hari adalah hari yang baru, yang penuh dengan pengharapan. Allah Bapa menginginkan kita untuk melakukan sesuatu yang baru setiap hari. Mintalah berkat dan pertolongan kepadanya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi renungan kita, sudahkah kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan? Itulah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami diingatkan untuk menjadi insan manusia baru yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak terikat lagi akan kuasa kegelapan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di saat menjalani hari-hari kehidupan kami yang Tuhan masih berikan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kuasai hati dan pikiran kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami layak hidup berkenan di hadapan-Mu, menjadi manusia-manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.